Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Rupanya recovery itu lama sekali ya. Ini ada berita menarik ya tentang Andi Wijayanto yang baru diangkat sebagai Gubernur Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Jarang-jarang ada orang sipil yang diangkat sebagai Gubernur Lemhanas, menggantikan Agus Wijoyo kalau tidak salah. Dan Andi adalah loyalis dari Presiden Jokowi sejak Pilpres 2014. Bahkan di awal masa jabatan Jokowi yang pertama, Andi sempat menjabat sebagai sekretaris kabinet sebelum kemudian digantikan oleh Pramono Anung. Namun Andi memang terkenal sebagai bagian dari trio macan ya, yaitu Luhut, Andi Wijayanto, dan Rini Sumarno. Justru tiga orang yang tidak disukai oleh PDIP, dan bagi PDIP trio macan ini ingin digusur di awal masa pemerintahan. Nah, ternyata dari trio macan itu hanya Rini Sumarno yang tergusur. Sekarang Andi Wijayanto rupanya masih menduduki jabatan baru sebagai Gubernur Lemhanas ya. Jadi luar biasa Andi Wijayanto, loyalitasnya kepada Presiden Jokowi tidak surut meskipun diberhentikan dari jabatan dan kemudian juga tidak mendapatkan jabatan setelah kemenangan Jokowi untuk kedua kalinya, tapi akhirnya mendapatkan juga. Dan konon dia juga sempat mengundurkan diri sebagai komisaris utama di sebuah BUMN ketika mau berkampanye untuk Pilpres yang kedua kalinya bagi Presiden Jokowi. Dan itu adalah sikap yang gentleman ya, sikap yang patut kita hargai, karena banyak sekali orang yang berkampanye sembunyi-sembunyi bahkan terang-terangan tapi tidak mau melepaskan jabatan sebagai komisaris BUMN, padahal justru mereka yang berkampanye itulah yang salah dan keliru karena melabrak atau menabrak undang-undang. Undang-undang tidak membolehkan pengurus BUMN, baik itu pengurus di jajaran komisaris maupun direksi maupun pegawai biasa, untuk ikut dalam kampanye Pilpres. Tapi kita tahu kan, banyak sekali justru komisaris-komisaris BUMN yang ikut di dalam kampanye, karena itulah yang menyebabkan mereka bisa bertahan sebagai orang yang dianggap loyalis. Nah, coba kita bacakan tuduhan terhadap Andi Wijayanto ini, walaupun dibantah tapi menarik juga membacakan berita dari Tempo ya. Andi Wijayanto disebut ikut rancang skenario tambah masa jabatan presiden. Oke, kita bacakan Sobat Era sekalian. Tempo.co, Jakarta, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Wijayanto disebut ikut terlibat menyusun kajian perubahan masa jabatan presiden. Dikutip dari laporan majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, Andi menyusun kajian ini lewat lembaga yang dibentuknya Laboratorium 45 atau Lab 45. Dua narasumber Tempo yang mengetahui skenario perpanjangan masa jabatan presiden bercerita, Lab 45 yang dipimpin Andi Wijayanto membuat kajian soal amandemen konstitusi dan masa jabatan kepala pemerintahan. Juga analisis perbincangan di media sosial yang mendukung atau menolak wacana masa jabatan presiden maksimal 3 periode. Menurut keduanya, Andi juga menyusun 3 skenario untuk menambah masa jabatan presiden. Dari hasil diskusi tersebut, skenario terbaik adalah mengamandemen konstitusi untuk mengubah pasal masa jabatan presiden. Sedangkan 2 skenario lain adalah perpanjangan selama 8 bulan atau 1 tahun. Andi juga disebut-sebut kerap berkomunikasi dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo soal rencana amandemen konstitusi. Sejak memimpin MPR, politikus Golkar itu terbilang gencar mendorong amandemen untuk memasukkan pokok-pokok haluan negara yang pada masa Orde Baru dikenal sebagai garis-garis besar haluan negara. Pokok-pokok haluan negara atau PPHN dalam amandemen konstitusi disebut dapat menjadi pintu masuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Andi membantah, tentu saja membantah ya,
terlibat dalam penyusunan skenario perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, perbincangannya dengan Jokowi hanya menyangkut pemilu 2024, ya. Kalau pemilu 2024 rasanya urgensinya apa bagi Presiden Jokowi, ya, untuk menyukseskan, ya. Saya kira karena Andi Wijayanto bukanlah lembaga penyelenggara pemilu. Tapi ya tentu kita hargai, ya. Oke, coba kita lihat lagi, langsung berubah ini, ya. Oke. Tidak pernah sekalipun saya dan Presiden membicarakan perpanjangan masa jabatan, ujar mantan anggota tim sukses Jokowi sejak pemilu 2014 tersebut, dikutip dari majalah Tempo Senin 7 Maret 2022. Sementara itu, Bambang Susatyo tak merespons pertanyaan Tempo mengenai skenario perpanjangan masa jabatan Presiden lewat PPHN. Dalam sejumlah kesempatan, Bambang mengklaim rencana amandemen konstitusi tak akan menyinggung perubahan masa jabatan presiden. Bagaimana skenario menambah masa jabatan presiden disusun? Baca selengkapnya di majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, ya. Ya, sahabat era sekalian, sekarang ini tetap saja, ya, muncul bertebaran baliho mengenai masa jabatan yang 3 periode. Sebagai contoh di daerah Riau, ya, baliho dukungan Presiden Jokowi 3 periode dipasang di Pekanbaru, ya. Jadi harapan rakyat Indonesia besar sekali, ya. Sobat era sekalian, ada satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa keinginan menambah masa jabatan itu keinginan yang rasanya, ya, bukan sekedar atau karena aspirasi masyarakat, tapi sesuatu yang memang didesain dan masyarakat atau rakyat dijadikan alat legitimasi. Termasuk cerita misalnya seorang tukang dawet apa misalnya dibayar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi saya ingat lagi kata-kata Rizal Ramli, enough is enough. Kalaupun kekuasaan itu nikmat, enak, ya, jangan lupa bahwa masa kekuasaan itu terbatas, dan memang itulah maksud dari reformasi konstitusi dan reformasi secara keseluruhan, yaitu harus ada pembatasan masa jabatan presiden. Karena tadi power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Mereka yang sedang berada di kekuasaan selalu berpikir bahwa diri mereka lah, kelompok mereka lah yang pantas terus-menerus berkuasa. Jadi yang jadi masalah adalah ketika seorang presiden misalnya dianggap sukses dalam memerintah, menjalankan masa jabatannya, tidak berarti kemudian dia lantas berhak untuk mengubah ketentuan konstitusional. Justru keberhasilan itu menjadi legacy, warisan yang baik yang patut dikenang. Kalau warisannya buruk, maka boro-boro tambah jabatan, seharusnya dipotong masa jabatannya di tengah jalan karena ketidakmampuannya. Jadi, sahabat era sekalian, presiden yang punya achievement, punya prestasi, itu adalah sebuah keharusan, is a must. Jadi jangan kemudian berpikir bahwa dengan dia mencapai atau membuat achievement, membuat sebuah prestasi, lantas kemudian memiliki hak legitimasi untuk mengubah konstitusi dalam hal memperpanjang masa jabatan. No way. Even di Amerika Serikat pun, ya, sehebat-hebatnya Bill Clinton, Barack Obama, mereka tidak berpikir untuk menjabat lebih dari 2 periode. Padahal 2 periode mereka kurang dari Indonesia. Kita 10 tahun 2 periode, mereka hanya 8 tahun karena 1 periode cuma 4 tahun. Ya, saudara sekalian, itu saja, ya, karena sebentar lagi maghrib. Saya tidak bacakan, ya, komentar Sobat Era terkait dengan ini. Yang saya hanya ingin share adalah ikuti Refli Harun Channel, ya, karena ada long interview dengan beberapa narasumber, baik yang lama maupun yang baru, ya. Kemudian
ikuti juga Ogi Official ya. Ada lagu-lagu yang saya ciptakan bersama Ogi ya. Antara lain untuk bukan menyindir ya, untuk membuat apa ini ya. Saya bikin 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden. Nah, itu ada lagu itu ya di Ogi Official. Tapi nanti kita akan bikin lebih baik lagi. Dan jangan lupa terakhir ya, Kulhaya Samudra Cinta yang baru diluncurkan. Nikmati lagu Kulhaya mumpung menjelang Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapaan hening membisi kerinduan, hampa datang menjadi cahaya. Selama ini tertutup hijab kesombongan. Selama ini teramat dalam tenggelam samudra cinta yang tak ada bertepi. Telah ku sia-siakan waktu begitu lama. Ini tak pernah datang kepadamu, menyesal menangis sujud di hadapanmu. Ya Rabb, ampuni segala kehilafan kami. Semua kesalahan kami, bersyukur atas segala rahmat-Mu tanpa kurang apapun. Samudra cinta